ngendikanipun jenengan melihat sesuatu jangan lihat makhluknya, lihat Allahnya ya. Terus saya belajar begitupun sakniki dalam lihat jenengan yang bicara itu Allah yang bicara. Terus lihat semua makhluk ini lihat Allahnya. Tapi nggih ngoten wau Ustadz, berpegang teguh itu sering lupa gitu loh Ustadz. Terus pernah suatu ketika mau tidur, saya itu zikir astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah. Terus dalam itu kados serwat ngonten Ustadz. Serwat, terus saya diperlihatkan oleh Allah. Dalam hati saya tanya, niku nopo? Ada yang jawab, tapi saya enggak tahu siapa yang jawab. Katanya itu surga. Terus saya tanya lagi, niku nopo? Niku lo neraka. Oke, biar sampean cegak hanya merasakan wujudnya Allah secara batin, biar juga sampean nyatakno wujudnya Allah dohir. Tapi tolong ini nanti yang bagi yang tasik bingung jangan dipaksakan. Assalamualaikum Guson. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mau tanya mengenai bagaimana ciri orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Kemudian yang kedua, bisakah orang-orang yang seperti kita ini bisa mencapai ilmu makrifat tersebut? Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri orang itu hatinya sudah ma'rifat Allah? Man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul kenal Tuhannya. Sederhana aja Bu. Pertama, yang disebut kenal dirinya, tahu dirinya, pada aslinya jenengan kali kula sebagai makhluk itu tidak ada, tidak punya sifat wujud, bahkan sifatnya adam, tidak ada. Artinya la yarawna li anfusihim syai'an. Tanda pertama, ketika jenengan ini berdiri di zona ada, jenengan akan ketiadaan diri jenengan. Bingung mboten? Sewang suli melih, ketika jenengan berdiri di alam yang ada, jenengan telah ketiadaan keadaan jenengan, kewujudan jenengan. La yarawna li anfusihim syai'an. Contoh umpama jenengan sholat, umpama jenengan aktivitas apapun, di dalam hati jenengan itu sudah tidak merasa jenengan yang melakukan. Iman yang muncul bukan jenengan, karena jenengan sudah ketiadaan. Berarti pun fana nih kok. Satu. Dua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iman yang muncul, rasa sing muncul iku ihsan. Bagaimana ihsan? Yusyahid, rasa sing muncul, persaksian sing muncul, annal fa'ila sak temene sing agawe,
yang melakukan, yang wujud. Huwa utawi fa'il iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Tondo yang kedua berarti rasa sing muncul dalam ati sampean iku sedaya iku mung wujude Gusti Allah. Hal ini bisa terjadi dalam hati sampean hanya berzikir untuk mencapai derajat yang seperti ini. Tondo sing nomor telu, tatmainnul qulub. Ati sampean niku bahagia. Coro indah nggak bisa dibayangkan dengan sesuatu apapun keindahan itu. Apapun indahnya dunia, nggak ada yang menyerupai keindahan yang sampean lihat. Umpama indah. Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mengapa hatinya selalu damai, selalu bahagia, sekalipun dalam kondisi jasmani, ekonomi kurang baik? Bidzikrillah, sebab atine eling dateng Gusti Allah. Terus ditegaskan ayat berikutnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikirlah menjadikan hatimu tenang. Zikir yang bagaimana? Loh, ini gak dijelasno ning syariat, memang kelasnya dewe-dewe. Akhir dijawab ning hakikat, dzikron katsiron. Sejatine zikir eling adalah ketemu wahwa adzikru bisiril asrar. Zikir tanpa ngucap, tanpa nama, hanya rasa, terus manjing ke ainul basirah, manjing ke fana, lalu manjing ke makrifat atau hakul basirah. Akhir disebut la ilaha illa ana. Kedua, apakah bisa kami orang awam itu mencapai hal itu? Pasti bisa. Sebab tentang masalah perjalanan bisa ke Allah itu Allah memakai kalimah nakiroh ning Quran, tidak memakai kalimah atau isim makrifat. Mboten, isim nakiroh. Nakiroh itu umum, sampeyan tingalilah. Khusus Kanjeng Nabi lah sampeyan ndamel nakiroh. Subhanalladzi asra bi abdihi. Le nakiroh menunjukkan apa? Umum. Artinya siapapun bisa. Cuman pertanyaannya, hamba yang Allah kehendaki, nur makrifat itu akan Allah nyalakan hanya terhadap hamba yang itu hamba yang Allah pilih. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Lo nakiroh maneh terhadap hamba yang Allah kehendaki. Cuman yang terpenting dalam pertanyaan ini, hamba siapa yang Allah kehendaki? Az-Zumar 18 Allah jawab, alladzina amanu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Kalau terhadap Nabiullah Adam ada di surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam isok balik nanggone alam akhirat lagi, Pak, setelah dia melanggar makan buah khuldi. Terus alasan itulah Allah mengusir ke dunia. Adam ditanya mau kembali enggak? Nggih, ono syarate apa? Nabi Adam wajib menerima kalimah. Kalimah iku wahyu. Wahyu iku pundi? Ya ilmu tauhid ini yang untuk ruhania. Berarti siapapun panjenengan, alladzina yastami'unal qaul, setelah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, terus ati iku condong beriman, fayattabi'una aksanahu, lalu melaksanakan kholwat dzikir iki, maka itulah yang Allah katakan sebagai hamba yang Allah pilih. Mboten sedaya tiyang, Pak.
Kula bisa membuktikan 26 tahun niku lho kula ngaji bab niki. Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan enggak percaya. Ya sudah, itu bukan urusanku. Rasulullah disuruh menyampaikan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, aku tidak mengutus kamu kecuali basyiron wa nadhiran. Apa basyiron? Memberikan kabar yang beriman tadi, wa nadhiran memberikan peringatan terhadap yang tidak percaya. Jadi Kanjeng Nabi nggak ada kapasitas untuk memaksakan, nggak boleh. Saya juga nggak boleh memaksakan orang untuk percaya, nggak boleh, karena semua orang punya hak masing-masing. Terus tak simpul nih, walladzina kafaru innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la lah. Ya sudah, Quran ini ngomong ngonon, Gusti Allah ngenas, kebanyakan nggak percaya, terus mau bilang apa kita? Kita maksakan diri, ya jelas tambah salah. Ya sudah, kalau sudah Allah mengenas, kebanyakan nggak percaya, tinggal kita ngelampai mawon. Berarti gak salah wis dinas Gusti Allah. Lah ngoten nggih? Ya si semuanya ayat turun itu ada asbabun nuzul. Mengapa Gusti Allah kok mengenas lebih banyak tidak percaya? Karena manusia hatinya sudah diingatkan tapi tetap tidak percaya. Akhirnya apa? Khotamallahu ala qulu, dikunci sudah, dikunci. Sama dengan kita. Mengapa Rasulullah diturunkan dan membawa dinu tauhid? Karena keadaan posisi ruhannya kita itu sebabnya terjerumus di dalam jurang nafsu ini. Makanya di situ kan ada dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian kecil ikut tadi bisa nerimo, tapi sebagian besar itu tidak mau nerimo. Ya sudah, kalau seperti itu mau bilang apa? Wis pokoknya dilakoni ngoten mawon. Nek cara kula tak sampekno urusan percaya gak percaya urusan dewi-dewi. Ingat, semuanya itu membawa konsekuensi masing-masing. Oke Bu, masih ada Ibu? Ada, monggo. Ibu sudah 3 kali ini ya, monggo, monggo Bu. Assalamualaikum Ustadz. Matur suwun wektalipun. Saderengipun ngapunten Ustadz mengenai dzikir kala wau dalem tasik belajar nggih Ustadz. Masih terus belajar. Ngendikanipun jenengan melihat sesuatu jangan lihat makhluknya, lihat Allahnya ya. Terus saya belajar begitupun sakniki dalam lihat jenengan yang bicara itu Allah yang bicara. Terus lihat semua makhluk ini lihat Allahnya. Tapi nggih ngoten wau Ustadz, apa berpegang teguh itu sering lupa gitu loh Ustadz. Terus pernah suatu ketika mau tidur, saya itu dzikir astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah. Terus dalam itu kados serwat ngonten Ustadz. Serwat, terus saya diperlihatkan oleh Allah. Dalam hati saya tanya, niku nopo? Ada yang jawab, tapi saya enggak tahu siapa yang jawab. Katanya itu surga. Terus saya tanya lagi, niku nopo? Niku lo neraka. Niku
napa Ustadz ngapunten saderengipun Ustadz nggih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang sisalik ketika suluk kholwat, saya katakan kholwat, sampean sudah mengerti dzikir sing kula maksud, terus jenengan lampahaken, jalankan setiap saat dan waktu dan kejadian apapun di depan kita. Terkadang sisalik itu Allah tampakkan alam-alam kasaf, alam kasafah, termasuk surga. Itu kan makhluk toh Pak. Surga itu makhluk toh. Pahala itu makhluk toh. Semua makhluk, cuman aja posisinya ada di alam mukasafah. Kalau jenengan tanya apakah itu makhluk, terus dibalik semua itu pasti ada Allah. Lah inilah butuhe jenengan ketika saat solo itu dibekali tentang wawasan dzikir sirul asror, supaya tidak mudah hati sampean kejebak dalam wujudnya makhluk. Oke, biar sampean cegak hanya merasakan wujudnya Allah secara batin, biar juga sampean nyatakno wujudnya Allah dohir. Tapi tolong ini nanti yang bagi yang tasik bingung jangan dipaksakan. Pun kalau tak nulis laksana ini biji kacang Bu nggih Pak, anggap aja itu biji kacang, atau biji jagung boleh, kedelai juga boleh, terserah. Kalau di sini yang mahal duren aja lah. Nah, ketika jenengan melihat bijinya, mata dohir bisa melihat, tapi mata dohir disuruh untuk melihat di dalam biji itu ada hidup, nggak bisa, karena tertutup oleh wujudnya bijinya. Tapi mata hati sampean pasti bisa melihat wujud hidup di situ yang disebut iman yang benar, yaitu ihsan. Ya rasa iku mau. Terus dibuktikan Pak secara dohir. Jenengan melihat pada seluruh alam ini ada Allah toh? Itu hanya dengan mata hati. Rasa tadi lewat rasa. Akhirnya aku yakin kabeh makhluk iki ada Allah hidup di situ, karena kalau nggak ada Allah hidup itu nggak mungkin makhluk itu bisa bergerak. Sebab yang menggerakkan makhluk semua adalah Allah. Oke, ini bentuk mata hati. Sekarang dinyatakan wujudnya urip secara dohir. Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Tentang kewujudan Allah itu tidak hanya di batin, juga di lahir. Tidak hanya di awal, juga di akhir semua persoalan. Carane ya nopo? Ngeten. Ibarat jagung, biji jagung ya tanduran rek, jero lemah pendemen, digejik terus dilebokno, biji iku terus diuruki meneh. Lah ngoten nggih. Wis, bahasa jenengan rohaniyah, idfin wujudaka fi ardil humul. Wujud jenengan tenggelamkanlah kuburan di dalam bumi humul. Bingung Pak, apa bumi humul ini? Bumi kesunyian, yaitu kholwat. Nabi Yunus diuntal ikan besar, mboten kelihatan Nabi Yunus, kelihatan iwake. Berarti meniadakan keakuan diri ego sebagai manusia lewat kholwat,
sistemnya zikir. Iku cara untuk meniadakan wujud kita sebagai makhluk. Iku. Setelah itu dipendem, setelah biji kacang itu yang dipendam, akhirnya muncul gini Pak. Nanti sampean lihat lah. Enggak ya? Ini namanya pohon. Disebut pohon atau wit. Ketika itu muncul, tolong sampean padosi biji yang ada di dalam tanah yang kita taruh mana? Hilang. Jenengan nek kepingin iso kefanaan diri, holwato masuk oning alam kesunyian. Artinya lewat sistem dzikir sirul asrar inilah untuk meniadakan keegoan kita sebagai manusia. Setelah itu akan nyata yang hak kebenaran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud dohiri Allah laksana seperti jagung itu, wite pohonnya. Berarti mana pohonnya? Ya wujute ma fis samawati wa ma fil ardi iki. Wujud dohiri Allah nyoto hakul mubin, yaitu wujud dunia saisini. Makanya seluruh manusia satu pun tidak ada yang sama. Tidak ribuan, miliaran manusia, tetap tidak ada satupun yang kita pernah mikir mboten mengapa sidik jari manusia itu satupun gak ada yang pernah mikir ngoten sampean? Dibuka dalam sifat wajib Allah, salbiyah, wahdaniyah, sawiji, gak ada yang sama. Wis empun dipeksa lho niki. Tadi saya katakan nyata wujud dohire Allah adalah ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit dan di bumi. Niki nek sampean trimo golongan kita yang masih ada di syariat, mesti nodo iki wujude makhluk. Lah ngoten nggih? Lu makhluk wis gak ono kok iso wujud. Nek wis makhluke gak ono berarti wujude Gusti. Bingung nggih? Pak, niki cahaya Pak. Cahaya itu sangka setrum. Nggih? Sampeyan kepingin ningali setrum wujude ya cahaya ini. Sebab tanpa setrum nggak mungkin muncul cahaya. Tapi Allah dawuh, cahaya itu duduk wujudku, dunia saisine iku duduk wujudku. Gak bingung tah ngeten iki. Aku pingin dikenal oleh wong Sidoarjo wujudku jari Gusti Allah, tak lahirno wujudku. Rupa apa? Nurullah, disebut Nurullah. Wujudnya Nurullah dunia saisine iki. Tapi iku duduk wujudku. Dua makalah koyoke bingung, tapi mboten saged bingung nek lamuno nggak ana wujud loro. Isoke gak ana wujud loro jenengan kudu kholwat. Wis niku jawabane. Nek cara babakan setrum ya ampun ditingali, jangan dilihat padange niki jempoken kabel niku sing ana setrume. Sampai langsung gak eling. Tapi yo ojo dipraktekno Pak, jembok setrum iku minangka umpama seperti itu. Orang yang Allah tarik di dalam alam fana, dia tidak tahu dirinya. Ruhaniyah iki hati sudah tidak tahu dirinya makhluk, karena makhluk itu sudah difanakan Allah. Laksana apa? Orang tidur. Orang tidur tidak bermimpi, ujug-ujug lho kok wis subuh. Lah ngoten nggih. Ditakoki, awak mang ngimpi apa? Mboten saged jawab. Awak mang kaya apa? Mboten saged jawab. Tapi nikmat sampean.
Jadi Bu, jenengan jangan pesimis. Kita itu sebagai orang am pasti bisa jikalau kita termasuk hamba yang Allah kehendaki. Dan juga tanda makrifat tadi gitu sama sudah kami jelaskan di depan. Jadi yang penting jenengan bagaimana sampai iki terus memegang zikir. Wis bah orang lain ngerecek sampean aliran sing gak bener ta wis ainu reken you ngoten mawon. Sing penting ati sampean terus berdikir, nanti lah jenengan akan paham sendiri, sebab jenengan akan dibimbing Allah sendiri nanti. Terkait masalah dua hal tadi, pertama wujudku iku tak nyatakno secara dohir rupa dunya, tapi wujudin dunya bukan wujudku. Engkau akan paham nanti tidak ada wujud dua, enggak ada. Kalau boleh saya tarik ilmu didik mawon, kalau makhluk itu sudah tidak ada, maka jangan disebut makhluk. Sekali lagi, kalau makhluk itu sudah fana, jangan disebut itu wujudnya makhluk. Wis tambah ngelu maneh. Wis ditatapno tembok menae lho. Artinya tatapno tembok, sampean iki terus dikiriku ditegeni. Sebab hidup dalam diri jenengan itu lebih tahu keadaan jenengan. Dan aku yakin Allah itu tidak akan pernah menjerumuskan jenengan dalam jurang kesesatan. Ingat, jikalau Allah sudah memberikan hidayah pada satu hamba, satupun orang lain tidak akan pernah yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, jikalau Allah menyesatkan satu hamba, satupun tidak ada orang lain yang bisa memberikan petunjuk. Oke, cukup Ibu? Oke, Ibu 3 sudah, Bapak 3, ada tambahan? Bapak mungkin? Nganut panitia mawon kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tanya Gus mohon penjelasan. Yang satu kul huda hudallah, kul huda huda Muhammad. Yang kedua Muhammad Arabun. Sekedap mboten patek jelas telinga kula. Kul huda hudallah, kul huda huda Muhammad. Nggih. Nomor kali Muhammad Arabun, Muhammad Rabbun. Muhammad Arabun, Muhammad Rabbun. Arabun kali Muhammad Rabbun. Nomor 3, bagaimana sifatnya syariat seperti apa, sifatnya yang hakikat seperti apa, sifatnya tarekat seperti apa, sifatnya orang makrifat seperti apa, supaya kita tidak kebegal. Pak, ini aku gak nutut nulis kula. Kalem-kalem mawon. Tentang sifat tadi. Ya, sifat syariat seperti apa? Sifat syariah. Ya, terus sifatnya hakikat seperti apa? Nggih. Sifatnya torekoh seperti apa? Nggih. Sifatnya makrifat seperti apa? Ngoten nggih. Mohon penjelasan supaya enggak jatuh bangun sakit. Sampun? Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kul huda hudallah. Bahasa kul itu kalau kita telisik dari ilmu nahwu adalah kata perintah. Yang diperintahkan siapa? Ini Quran apa senes, Pak? Yang tanya tadi loh. Ini Quran apa senes? Halo. Senes, oke. Katakanlah makola. Ngoten nggih.
Katakan, mbuh sapa sing mengatakan iki? Nek cara Quran kula ngomong Muhammad, lah ngoten nah. Kul huda terkait masalah petunjuk. Iku hudallah, petunjuke Allah. Pundi sih petunjuke Allah yang disebut petunjuk Allah? Kenek kula wastani khotir. Apapun itu bisikan sing mencondongkan ati sampan iki dateng pendekatan dan bertemu Allah, berarti yaitu kul huda hudallah. Lungguhe di mana? Lungguh duduknya ini di asyhadu alla ilaha illallah. Niki berarti persaksian hanya pada wujudnya Allah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Ini berarti ranahnya ke syahadat hakikat. Yang kedua, kul huda huda Muhammad, berarti iki hubungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah petunjuk ikut dari Muhammad, berarti iki hukum syariat, berarti syahadat yang kedua persaksian terhadap kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi adalah utusan, artinya apa? Seluruh makhluk iki Pak Bu isoe ngene ngunu sebab dikongkon Gusti Allah ngene lan dikongkon ngunu. Bahasa Rasulullah utusan jenengan iki diperintahkan. Boleh saya terjemahkan ini, jenengan gerak iki sebab digerakni Gusti. Berarti wujudnya makhluk jenengan iki sebagai Muhammad bisane gerak, isoe gerak sebab diperintahno Allah gerak. Inilah maksudnya kul huda huda Muhammad. Wes satu. Yang nomor dua terkait masalah Muhammad Arab ngoten niku dan Muhammad Rob ngoten. Sik taben dong. Nek umpama tak tulis sampean cocok mek pertanyaan sampean. Muhammad ngarap ngene nggih. Kali Muhammad Rob ngene ya bener ya maksud sampean. Oke. Arab iku lak wong Arab toh. Nah ngoten nggih. Apakah yang dimaksud itu Muhammad Arab? Iki piye? Istilah bahasa syahadata ini miturut syariat ya Muhammad ibnu Abdillah. Wis. Nek Rob Muhammad Rob niki berarti hakikate adalah Muhammad ini makhluk. Al-Kahfi ayat 110 tadi. Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakanlah apa yang dikatakan kanjeng Nabi. Innama ana, sesungguhnya aku iku basyarun mithlukum, menungso padha mbek awakmu. Sik kanjeng Nabi ku menungso napa khalik? Menungso nggih? Jenengan menungso. Jadi secara hakikat makhluk siapapun ikut disebut Muhammad. Karena muncul saka dene Nur Muhammad, ada yang mengatakan Ahmad. Muncul yang jenengan ing dunya niki menungso sebab nyun sewu ruh tadi yang ditaruh Allah di jasad, ruh disebut Nur Muhammad yaiku wiji kang dumadi salebete urip. Terus ditaruh baru muncul jenengan disebut Ahmad utawa Muhammad, gak lanang gak wedok, makhluk. Hakikate lumput ditarik ning syariat. Nek tak sampean tarik ning syariat ya Ibnu Abdillah Rasulullah iku Arab sana. Nek Rob ya niku wau. Aslinya hakikat berarti sedaya makhluk iki adalah utusan Allah.
Saya katakan utusan bisanya bergerak sebab diperintah Allah gerak. Meripat dikon ketip, makhluk Muhammad rupa meripat saged ketip ya sebab diketip nih Gusti diperintahna Allah ketip. Ngoten lho. Ampun kerana syariat mboten saged diterima niki mengke. Pun itu yang kedua. Yang ketiga tentang masalah sifat. Sifat yang ada di syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu bagaimana? Ngeten. Kita menerjemahkan syariat dulu. Adalah merupakan satu ilmu, sistem. Untuk apa? Untuk supaya jasmania sampean kali kula niki olehnya meninggalkan larangan, menjalankan perintah itu dengan benar. Makanya hukumnya wajib sampean iku belajar ilmu syariah. Sebab tujuannya kanggo ibadah jasmania itu dengan benar. Contoh salat. Secara syariat jasmani harus menjalankan hafidu ala sholawah. Otomatis harus dipelajari ilmunya dulu. Ilmunya disebut syariah. Bagaimana caranya jenengan berwudu dengan benar? Bagaimana caranya jenengan sholat dengan benar? Sudah ditata di situ di dalam hukum syariah. Setelah hukum syariat ini jenengan pelajari, otomatis jenengan mendapatkan satu kepahaman, cahaya ilmu yang disebut kepahaman. Lah sipate untuk supaya jasmani iki taat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Wis iku ngelmune. Lah thariqah iku jalan. Lah jalan iki mana? Thariqah iku mana? Disebut thariqah adalah satu jalan atau fasilitas yang Allah siapkan sing tujuannya tidak ada lain kecuali beribadah, menyembah. Berarti pundi? Thariqah iku salat. Nama salat iku thariqah. Nama aktivitas apapun kalau Kanjeng Nabi ibadah murni atau tidak murni itu semua disebut thariqah. Sing tujuane illa liya'budun, dipergunakan untuk menyembah kepada Allah. Akhirnya muncul hakikat. Apa sifatnya hakikat? Iku juga sistem ilmu sing khusus kanggo untuk mendidik ruhaniyah kita, supaya ruhaniyah kita ketika saat berjalan di thariqah tujuan itu supaya benar. Makanya hukumnya ngaji tauhid menurut kami wajib, supaya ruhaniyah ini nanti ketika menyembah itu dalam keadaan benar. Jadi sifatnya hakikat adalah mendidik ruhaniyah supaya bisa beribadah dengan benar. Sekarang aku tanya, umpama jenengan ini tidak berpikir, tidak memikirkan pendidikan ruhaniyah tentang tauhid, terus kita itu sholat, terus keadaan waktu sholat hati kita itu ingat Allah, ingat selain Allah, iku wis mesti lho Pak. Apakah sholat itu di mata Allah benar tah? Ayo dijawab ning atine dewe. Saya ulang, ketika kita tidak mau tentang hakikat satu pendidikan ilmu tauhid untuk meluruskan tujuan kita beribadah supaya bisa naik ke makrifat ketemu Allah, umpomo awak dhewe ngunu terus sholat, terus waktu sholat hati kita dalam keadaan tidak baik saja, artinya teringat selain Allah, apakah itu tidak melanggar Al-Quran?
Mpun dijawab ning lisan, ayo dijawab ning atine dhewe. Sehingga mengapa harus dihadapkan tauhid ini, Pak? Sehingga di dalam hakikat punya sifat. Apa sifatnya? Meluruskan jenengan kali kula supaya betul-betul mengesahkan Allah. Kalau makrifat sifatnya namung situ apa? Jais, wenang. Karena Allah itu wenang lakoni ngene, wenang lakoni ngono wong Allah. Kalau hati sampean sudah ketiadaan selain Allah, berarti wenang itu terjadi. Lah wong sampel Pak wonge, Pak. Wong fana iku kan wong lali. Wong lali iku wong lali saliyane Allah maksudnya. Wis gak ro bojone, wis gak ro liyane. Istilah bahasa mungkin disebut majedub ya. Wong jadab, wong gendeng nang Allah bisa dihukumi ta yo? Mboten saged ta? Lho, kok medekno ngono ngaji tauhid dadi wong gendeng. Ngeten lho, Pak. Gendenge ati menyang Gusti Allah. Sehingga perkara selain Allah difanakno Gusti Allah. Lah iki masane sampai berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, iki urusannya Allah sudah. Kita nggak bisa masuk ke ranah itu ngatur-ngatur, mbak, belum saged. Yes. Nek tak simpulno, syariat itu adalah kendaraan, tumpaan, thariqah adalah sebuah jalan, hakikat adalah tujuan, makrifat adalah sudah sampai pada tujuan. Semuanya membawa karakter sifat masing-masing. Sifatnya sepeda ya mengantar sampean, sifatnya thariqah jalan untuk menyambungkan sampai tugu tujuan. Jalan itu akan benar manakala ada tujuan iki. Tujuannya ngaji, udah dibimbing sampai tekan mriki, berarti sifatnya makrifat. Mana pertanyaan aku kalau sudah di sini sepeda sampean? Mana jalan-jalan sampean? Mana tujuan sampean? Ternyata makrifat iku nyatane hakikat. Nyatane hakikat, nyatane tujuan sampean adalah ngaji. Nyatane hakikat adalah makrifat ini. Saged dipaham, Pak? Rada bingung nggih? Wis tetep teng mriku kula ngadong hidayah Allah. Masing ilmu dijelasno sak jelasi kaya apa, nek hidayah Allah mbak mboten muncul, mboten mungkin kita akan paham mekaten. Nggih, panitia? Cukup. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini terkait pesan-pesan baginda Rasul yang sudah Allah jabarkan kanthi luas. Mungkin mudah-mudahan tetap apabila pada saat ini belum ada kefahaman, suatu saat Allah membuka pintu kefahaman di dalam hati kita sehingga menjadi ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Kulluhum ajmain. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina binuri hidayatika ya Allah wa binuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.